Gak ada yang cucu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Lama gak konten persoalan polemik nasab lagi ya, karena menurut saya sudah banyak sekali konten kreator atau youtuber yang lain yang konsen berbicara soal polemik ini, dengan harapan polemik ini dikelola, tetap dijaga ya kerukunannya, jangan sampai beradu fisik di lapangan, dikelola dengan baik ya, sehingga isu nasab ini menjadi diskursus ilmiah, bukan caci maki, bukan saling merendahkan satu sama lain, tetapi tentu kita ingin mencari keturunan-keturunan Rasulullah SAW yang murni. Siapapun diperbolehkan mengklaim sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, tetapi konsekuensinya harus mampu membuktikan. Sekali lagi, siapapun boleh mengklaim seseorang itu sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, tetapi lagi-lagi harus berani mempertanggungjawabkan, membuktikan dari sisi ilmu nasab, membuktikan dari sisi tes DNA, membuktikan dari sisi ilmu sejarah dan lain-lain, sehingga tidak dengan mudah orang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, apalagi menjual nama besar, nama agung Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan diri sendiri. Ini ada kiriman dari Banten ya, dari sahabat saya yang suka ngaji ke Abuya, berkaitan dengan, menurut saya ini unek-unek Buya ya, yang disampaikan berkaitan dengan persoalan nasab. Video ini kemudian dikasih judul Kalam Soreh Abuya Soal Habib ya. Ini dikirim melalui WhatsApp ke saya, dan menurut saya penting untuk kita lihat seperti apa, sehingga membuka cakrawala baru, membuka diskursus baru berkaitan dengan polemik nasab ini. Sekali lagi, ayo kita kelola polemik ini di ranah ilmiah, diskusi ya, jangan sampai terbawa emosional, jangan sampai caci maki, apalagi saling merendahkan satu sama lain. Ayo kita simak videonya Buya. Saya jadi itu marah ke saya, bukan ke kamu. Itu marah ke saya. Karena Habib karena itu, ya? ya Habib, padahal Habib itu gak ada yang cucu nanti. Ingat, ya, dengan saya, dengan saya Habib kayak Habibnya. Siap, siap. Ayo, hancurku. Gara-gara Habib. Ya, kalau kita simak dari video beliau ini, sebenarnya beliau terlihat guyon ya, entah seperti apa analisis dan kajiannya yang lebih detail, karena saya sendiri tidak langsung berada di lokasi, tapi mungkin nanti bisa diklarifikasi dari teman-teman yang langsung mendengar di lokasi berkaitan dengan isu Habib ini. Karena menurut Abuya ini tidak ada Habib yang cucu Nabi katanya. Bahkan beliau menunjuk mungkin ada kejadian atau ada kejadian yang melibatkan Habib yang membuat Abuya sendiri sedikit kecewa terhadap kelakuan oknum ya, dalam tanda kutip oknum. Maka dari itu, sahabatku semuanya, diskursus ini penting menurut kita diteliti kembali. Di satu sisi, tulisan-tulisan Kiimat dan kawan-kawan ini menurut saya penting ditindaklanjuti dari sisi penelitian kampus, misalnya dibikin disertasi, kemudian dibuat seminar-seminar di kampus yang lebih semarak, sehingga kelompok Balawi ini memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi, memberikan bantahan-bantahan. Menurut saya keterlibatan kampus ya, walaupun sebenarnya sudah diusahakan berkali-kali ya, tetapi menurut saya masih ada sedikit kendala ya. Menurut saya kampus seperti UIN seharusnya untuk memfasilitasi persoalan ini, terutama di fakultas atau jurusan sejarah peradaban Islam ya. Karena bagaimanapun perdebatan soal nasab ini ada kaitannya dengan kesejarahan, ada sisi-sisi kesejarahan. Atau di kampus Unusia, itu ada S2-nya itu ada sejarah peradaban Islam.
menurut saya ini penting untuk mengkaji misalnya dari sisi historis berkaitan dengan sejarah habaib-habaib di Yaman sampai ke Nusantara sehingga bisa melacak. Dan kelompok Ba'alawi ini juga memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi ke publik. Siapa tahu mereka-mereka sudah menemukan jawaban-jawaban yang ingin disampaikan ke publik. Jangan hanya bermain di YouTube, jangan hanya bermain di medsos, dari sana bersuara, dari sini bersuara, kuat-kuatan di medsos sehingga tidak menyelesaikan persoalan. Nah, persoalan ini sudah terlanjur luas di masyarakat, tidak mungkin ditarik kembali, maka satu-satunya cara ya kita selesaikan secara ilmiah. Jangan sampai terjadi gejolak di lapangan. Dan saya tentunya berharap kepada para habaib dan muhibbinnya ini untuk terus mencari ya, jangan hanya framing, mencari penguatan-penguatan argumentasi yang harus disampaikan ke publik sehingga publik tercerahkan. Kalau misalnya mereka memiliki jawaban-jawaban terkait dengan tesis kimat, ya harus diselesaikan, ditulis secara ilmiah dalam buku, dan itu harus disosialisasikan di kampus-kampus sehingga mahasiswa bisa menilai secara akademik, mahasiswa bisa menilai secara objektif kira-kira sumber mana yang lebih valid, sumber yang dilakukan oleh kelompoknya Kimat atau sumber-sumber yang dikeluarkan oleh pendukung Ba'alawi ini. Apabila dua-duanya ini mentok dalam tanda kutip tidak menemukan titik temu, maka ya kita sampaikan ke publik bahwa ya para habaib di Indonesia yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW itu menjadi ikhtilaf, menjadi sesuatu yang debatable. Karena sesuatu itu menjadi ikhtilaf, menjadi debatable, maka ya terserah kepada masing-masing. Bagi yang mempercayai silakan, bagi yang tidak silakan. Karena kalau kita lihat ya di Indonesia ini ormas yang percaya kayaknya NU saja. Kalau kita lihat misalnya Ali Irsyad, ya, Ali Irsyad itu isinya ya banyak orang-orang Yaman juga, non Ba'alawi. Mereka tidak percaya mereka sebagai turunan Nabi. Kemudian Muhammadiyah juga tidak percaya dari dulu habaib itu sebagai keturunan Nabi. Ada beberapa ormas lain yang tidak percaya, tetapi di internal NU itu ya sangat percaya, berlandaskan husnudzon para kiai kita sehingga para santri percaya terhadap habib-habib ini sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini polemik nasab ini kemudian bergulir ya, pencetusnya ya juga dari kalangan warga NU. Kalau pencetusnya orang Muhammadiyah misalnya, wah itu hal yang berbeda. Tapi ini orang NU sendiri yang kemudian mencetuskan, melakukan penelitian, ya, Kimat maksudnya, melakukan penelitian secara ilmiah, kemudian bergulir di ruang publik, dan diskursus ini kemudian mutra jadi kalangan internal Nahdlatul Ulama. Karena diskursus ini semuanya kanan dan kiri ini adalah Nahdiyin, maka ya kita tunggu episode selanjutnya. Saya berharap tentunya kalangan aktivis muda, para ilmuwan muda ini muncul di permukaan. Bagaimana pandangan Anda berkaitan dengan polemik ini? Jangan pasif, jangan diam, sehingga masyarakat betul-betul tercerahkan. Jika misalnya sudah diputuskan Ba'alawi mungqati'un, tidak tersambung kepada Rasulullah SAW nasabnya, ya udah, kita jadikan teman-teman habaib di Indonesia sebagai saudara kita sendiri. Gak usah gegeran, gak usah ngambek ya, kalau memang sudah diputuskan seperti itu. Tapi kalau misalnya masih ikhtilaf, ya terserah kepada publik menilai apakah meyakini sebagai durian Nabi atau tidak. Terserah kepada mereka. Oke, cukup ya sahabatku ya. Ini sudah banyak permintaan kepada saya untuk mengupdate kembali isu-isu pernasaban. Dan saya masih banyak kesibukan yang lain. Dan saya berpesan ya sekali lagi, dan ini saya berulang-ulang ya, memesan ya, jangan sampai polemik ini mengalir pada konflik sosial. Jangan sampai ya. Ini persoalan ilmiah, ini persoalan perdebatan kalangan ilmuwan. Jadi bagi teman-teman yang merasa tidak memiliki kapasitas di sini, cukup menjadi penonton setia saja. Ya, kasih kepada mereka yang ahli, dan
Santri Kota sudah berkali-kali mengundang narasumber yang dianggap kompeten di bidang ini, sehingga masyarakat tercerahkan. Jangan sampai adu domba, jangan sampai caci maki, dan jangan sampai saling menyakiti satu sama lain. Ya, mau pendukung Bang Alawi, mau yang tidak mendukung Bang Alawi, semuanya sama-sama umat Rasulullah SAW, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap akur, tetap adem. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.